إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala macam bentuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sering kita dengar nasihat-nasihat tentang takwa dari atas mimbar-mimbar Jumat. Nasihat-nasihat tentang takwa dari para ustadz, dari para guru, dari para kiai. Akan tetapi terkadang nasihat tentang takwa tersebut tidak menancap di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu perkara yang bisa dianggap krisis di zaman ini adalah berkurangnya ketebalan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasannya kunci setiap amal kebaikan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat seseorang tidak akan lagi mendapatkan pahala kecuali ia salat dengan ketakwaannya. Puasa seseorang tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah seseorang akan batal apabila ia tidak bertakwa kepada Allah. Maka setiap amalan dunia ataupun akhirat tidak akan pernah bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya harus berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan merupakan suatu pembahasan yang tidak lagi menarik di telinga kita. Ketakwaan merupakan suatu pembahasan yang bisa dianggap membosankan. Ketakwaan merupakan satu perangai yang sudah dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Seandainya seorang muslim bertakwa dalam kehidupan kesehariannya, maka niscaya ia senantiasa mendirikan salat. Seandainya ketakwaan ada di dalam hatinya dan tertancap kuat di setiap harinya, maka ia akan melakukan kebaikan demi kebaikan tanpa menginginkan upah, tanpa menginginkan pujian, tanpa menginginkan apapun dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan merupakan perkara besar dalam Islam, merupakan perkara yang berat untuk dilakukan, akan tetapi begitu mudah untuk diucapkan. Menjadikan pembatas antara seorang hamba dengan azab Allah merupakan perkara yang sulit, di mana jiwa manusia senantiasa mengajak kepada keburukan dan kebatilan. Innan nafsa la'ammaratun bisu', kata Allah, sesungguhnya jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan. Di tengah gempuran fitnah, syubhat dan syahwat, yang dibutuhkan pertama kali adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang di dalam hatinya terdapat ketakwaan setebal baja,
sekuat baja, maka ia akan selamat dari fitnah syubhat dan syahwat di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang keimanannya dan ketakwaannya tipis, semakin tipis ketakwaannya, semakin rentan terkena pengaruh fitnah syubhat dan syahwat. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, turunnya moralitas anak bangsa disebabkan berkurangnya ketakwaan kepada Allah. Hilangnya rasa malu di tengah-tengah masyarakat kita disebabkan karena berkurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kaum muslimin melalaikan diri dari salat, ini merupakan bagian dari kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim enggan untuk melaksanakan kewajibannya, ini merupakan bagian dari menipisnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah oleh kita semua, tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kita ini kecuali memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah menyusun kehidupan dan rencana-rencana hidupnya di tahun ini, akan tetapi betapa banyak orang yang menyadari bahwasannya tidak ada kebutuhan hidup yang lebih penting kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang hamba tidaklah makan kecuali ia pasti akan mati, maka lihatlah hati seorang hamba. Jika seandainya tidak ada ketakwaan, maka jasad pun tidak dianggap hidup baik oleh manusia apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dunia merupakan tempat terbaik bagi orang-orang yang bertakwa untuk memupuk amalnya, menjadikan tempat di dunia sebagai tempat untuk menanam amalan, kemudian ia akan memanennya di akhirat kelak. Maka ini adalah buah manis dari takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa menyebutkan segala macam bentuk aspek kehidupan kita, baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, kecuali semuanya bermuara pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak dalam Al-Quran Allah berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban, setelah itu Allah menyebutkan beberapa larangan agar supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Dan tahukah Anda, tidaklah disebutkan satu ayat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beriringan dengan perintah dan larangan, kecuali semua itu baik perintah ataupun larangan tidak akan pernah terlaksana kecuali dengan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, betapa pentingnya takwa di zaman kita sekarang. Siapapun kita, siapapun Anda, yang dibutuhkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa faedah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu faedah besar ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa merasa bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, yang sepatutnya kita sembah, yang melihat perbuatan kita, baik perbuatan yang ditampakkan ataupun perbuatan yang disembunyikan. Jika seandainya seorang bertakwa kepada Allah, ia pasti akan meyakini semuanya di dalam hatinya. Mengapa terjadi kecurangan? Mengapa terjadi keculasan? Mengapa terjadi rendahnya hak-hak manusia yang ditunaikan? Mengapa terjadi kerendahan hidup? Mengapa terjadi perkara-perkara yang batil, kriminalitas yang tinggi di kalangan masyarakat kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah krisis takwa. Krisis takwa. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan tidak lagi digubris. Perkara moralitas bukan lagi pembahasan yang penting. Yang penting bagaimana seseorang mempertahankan eksistensi sekalipun ia harus mengorbankan setiap nama baik dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang merasa ia tidak memiliki Tuhan. Betapa banyak orang yang merasa bahwasannya seperti halnya Tuhan tidak ada. Betapa banyak di antara kita yang merasa
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbuatan kita. Ketahuilah bahwasannya segala macam yang tergerak di atas muka bumi, daun-daun yang berguguran, lalat-lalat yang berterbangan, semut-semut yang melata, tidaklah semua itu kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba mengedepankan keinginan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan makhluk. Ketakwaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba mengedepankan keinginan dan ketentuan Allah daripada ketentuan makhluk. Sekali lagi kami ulangi, ketakwaan yang sebenarnya adalah ketika seorang hamba mengedepankan keinginan Allah daripada keinginan manusia dan seluruh makhluk. Mengapa demikian? Karena tidak layak ditaati seorang makhluk pun kecuali ketaatan tersebut bersumber dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya ada suatu perintah dari atasan kita, maka kita berusaha akan melaksanakannya. Lalu bagaimana jika seandainya memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Di mana ketakwaan kita? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk beribadah, di mana ketakwaan kita? Maka terkadang ketakwaan itu hilang. Kita tidak mengedepankan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah jiwa kita mengatakan kita bertakwa jika seandainya kita tidak mengedepankan keinginan dan ketentuan Allah daripada keinginan makhluk. Kemudian ketakwaan yang hakiki adalah ketika kita bisa menjaga dan menahan hawa nafsu dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, bertanya dalam diri kita, apakah perbuatan ini salah? Apakah perbuatan ini dosa? Apakah perbuatan ini tidak diridhoi oleh Allah? Pernahkah terbetik pertanyaan demikian dalam hati kita? Lihatlah para ulama terdahulu. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu pada saat khamr itu masih diperbolehkan, Umar bin Khattab masih meminum khamr. Kemudian setelah Umar bin Khattab mendengar bahwasannya khamr itu sudah dilarang secara menyeluruh, apa yang dilakukan oleh Umar? Saat itu Umar mendengar ayat tersebut dalam keadaan ia masih minum khamr. Ia masih minum khamr. Maka saat itu ia muntahkan khamr yang ada di dalam perutnya. Ia muntahkan. Kenapa? Karena ia takut apabila ia tercatat sebagai orang yang masih minum khamr setelah khamr itu dilarang. Lihatlah ketakwaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lihatlah bagaimana potret para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Mereka berhati-hati dalam setiap amalannya apabila jangan-jangan amalannya berada di atas jalan kebaikan, jalan keburukan. Oleh karenanya betapa indahnya ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati setiap umat Muhammad yang apabila ia beramal, dia menahan dirinya dari amalan tersebut karena ia takut apabila amalannya berada di atas kesalahan dan dosa. Maka cobalah berpikir kembali sebelum kita beramal. Jangan sampai amalan kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat Al-Quran, memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihatlah bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah jiwa-jiwa kalian. Hendaknya jiwa-jiwa kalian melihat apa yang akan ia perbuat esok hari. Coba lihat. Lihatlah diri kita. Apa yang akan kita lakukan esok? Apakah pekerjaan kita berada di atas ketakwaan atau tidak? Apakah rencana-rencana hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah. Ketika kita berusaha untuk bekerja sekalipun, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki Anda bukan pada klien Anda. Karena rezeki Anda bukan ada pada atasan Anda. Karena rezeki Anda bukan ada pada konsumen Anda, bukan. Rezeki Anda ada di atas langit. Rezeki Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah diri kita dan rencana besar kita. Apakah rencana besar kita berada di atas garis keridhaan Allah, ataukah rencana besar kita berada di ambang batas azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, kehidupan dunia ini fana. Kehidupan dunia ini sebentar. Apa yang kita kumpulkan tidak akan pernah kita bawa mati. Lalu bagaimana jika seandainya kita menghadap Allah dalam keadaan tidak berbekal dengan takwa? Seringkali kita ucapkan berbekallah dengan takwa, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hari kiamat merupakan hari yang paling mengerikan. Hari kiamat merupakan hari yang penuh dengan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kisi-kisi bekal supaya kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu. Wahai manusia yang pasti akan masuk ke dalam hari kiamat. Wahai manusia yang pasti akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia yang pasti akan menghadapi yaumul hisab. Wahai manusia yang apabila amalannya dihitung pasti diazab. Allah mengatakan kepada dirimu, berbekallah dengan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Mengapa Allah tidak mengatakan sebaik-baik bekal adalah salat? Padahal yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang salat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sebaik-baik bekal adalah puasa, sedekah, amalan soleh? Mengapa? Karena sekali lagi kunci dari semua amalan adalah takwa kepada Allah. Percuma kita beramal jika seandainya amalan tersebut tidak berdiri di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan dan menjauhi setiap larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan di dalam hati kita, mengistiqomahkan kita di atas ketakwaan hingga akhir hayat, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kami pribadi dan para jamaah sekalian dengan khutbah ini, sehingga kita bisa menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya qawiyya matin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة